Suatu pagi, kamu terbangun dan menyadari sesuatu yang mengguncang dirimu. Dunia tetap berjalan, matahari tetap terbit, lalu lintas tetap padat, orang-orang tetap sibuk dengan hidupnya. Tetapi ada satu kesadaran pahit yang menghantammu seperti gelombang dingin. Tidak ada yang benar-benar peduli padamu. Bukan hanya orang asing di jalan, bahkan teman dekat, bahkan keluargamu. Mereka semua sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka mungkin menyayangimu, mungkin ingin yang terbaik untukmu, tetapi pada akhirnya mereka tetap terikat pada kepentingan, rasa sakit, dan ambisi mereka sendiri. Dan di titik ini muncul sebuah pertanyaan yang hampir tak tertahankan. Jika tidak ada yang benar-benar peduli, lalu untuk siapa aku hidup? Pertanyaan itu bukan sekadar renungan. Ia menusuk jauh ke inti keberadaanmu. Karena di sepanjang hidup, kamu selalu diberi narasi bahwa nilai dirimu berasal dari bagaimana orang lain melihatmu, dari cinta yang kamu terima, dari pengakuan yang datang setelah kerja kerasmu. Sejak kecil, kamu diajarkan bahwa ada penonton yang selalu mengamati hidupmu. Orang tua, guru, masyarakat, bahkan Tuhan. Dan secara halus, kamu membentuk identitasmu di bawah tatapan itu. Namun, di balik semua itu, Sartre mengguncang keyakinan dengan satu kebenaran brutal. Tatapan itu hanyalah bayangan. Orang-orang tidak menghabiskan waktunya memikirkanmu. Mereka memikirkan dirinya sendiri. Mereka pun terjebak dalam lingkaran yang sama. Berusaha tampil, berusaha diakui, berusaha dicintai. Lalu jika semua orang terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri, berarti pusat dunia itu bukan dirimu dan bukan mereka juga. Pusat dunia itu kosong, sebuah ruang hampa yang tidak memberikan makna, kecuali yang kamu ciptakan sendiri. Dan disinilah kontradiksi besar itu lahir. Kamu selalu berjuang agar dilihat, agar dianggap penting, agar orang lain peduli. Tetapi semakin keras kamu mencari perhatian, semakin dalam rasa hampa itu menggigit. Kamu mulai bertanya, apakah aku sungguh ada jika tak ada yang benar-benar memikirkan aku? Di satu sisi, kenyataan ini menakutkan, seperti berjalan sendirian di padang luas tanpa arah. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada penonton, tidak ada yang menepuk bahumu dan berkata, kamu berhasil. Tetapi di sisi lain, justru dalam kesadaran yang menyakitkan itu, mungkin tersembunyi sebuah kebebasan. Karena jika benar tidak ada yang peduli, jika benar tidak ada penonton yang menilai setiap langkahmu, maka bukankah itu berarti kamu bebas menentukan siapa dirimu, tanpa beban ekspektasi siapapun? Kamu berdiri di persimpangan. Apakah kamu akan merasa hancur oleh kesepian kesadaran ini? Atau kamu berani menatap kekosongan itu dan menemukan sesuatu yang lebih radikal dari sekadar perhatian orang lain? Pertanyaan ini bukan main-main. Ia bisa mengubah segalanya. Karena begitu kamu menerima kenyataan pahit bahwa tidak ada yang sungguh peduli, seluruh struktur kehidupanmu mulai runtuh. Dan dari reruntuhan itu, kamu berpotensi menemukan dirimu yang sejati. Dan disinilah kisah sebenarnya dimulai. Di balik pertanyaan itu, jika tak ada yang peduli padaku, lalu apa artinya hidupku? Tersimpan sebuah kebenaran yang hampir tak tertanggungkan. Sejak kecil, kamu telah diajarkan untuk hidup demi sorotan orang lain. Bayi menangis bukan karena ia tahu makna eksistensi, melainkan karena ia ingin diperhatikan. Anak kecil menunjukkan gambar coretannya kepada orang tua, bukan karena coretan itu penting, tetapi karena ia ingin dipuji. Dan ketika kamu tumbuh, pola itu tidak hilang. Ia justru semakin halus, semakin licin, semakin tak terlihat. Sekolah, pekerjaan, bahkan hubungan cinta, semuanya dipenuhi mekanisme tak tertulis yang membuat merasa berharga hanya jika ada mata yang melihatmu. Kamu mulai belajar bahwa dirimu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sesuatu yang harus dikonfirmasi oleh orang lain. Seperti aktor di panggung, kamu menunggu tepuk tangan untuk merasa nyata. Jean-Paul Sartre menyebut fenomena ini sebagai tatapan orang lain. Baginya eksistensi manusia tidak pernah benar-benar murni. Begitu ada orang lain yang menatapmu, kamu menjadi sebuah objek. Kamu terperangkap dalam imajinasi mereka, dalam definisi yang mereka sematkan padamu. Lalu, tanpa sadar, kamu mulai hidup bukan sebagai dirimu yang otentik, tetapi sebagai bayangan yang cocok dengan ekspektasi mereka. Disinilah akar masalahnya. Kamu terbiasa mendefinisikan dirimu lewat cermin orang lain. Dan begitu cermin itu retak, saat tidak ada yang memperhatikanmu, atau saat perhatian itu menghilang, kamu panik. Kamu merasa kosong, seolah eksistensimu kehilangan pijakan. Psikologi modern menyebut ini dependensi validasi eksternal. Otak manusia dibentuk sedemikian rupa untuk mencari konfirmasi sosial.
Dalam kerumunan, kamu merasa aman. Saat diabaikan, sistem sarafmu bereaksi seakan-akan kamu sedang diasingkan dari suku. Dan dalam sejarah evolusi, pengasingan sama dengan kematian. Inilah sebabnya mengapa penolakan kecil, tidak dibalas pesan, tatapan dingin, atau tidak dianggap penting, dapat menimbulkan rasa sakit yang sama nyatanya dengan luka fisik. Namun Sartre membawa ini lebih jauh. Ia melihat bahwa keinginan untuk diakui bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi soal makna. Kamu mengira orang lainlah yang memberi arti pada perjalananmu. Maka, ketika realitas membisikkan bahwa sebenarnya tak ada yang benar-benar peduli, seluruh fondasi psikologismu bergetar. Pertanyaannya, mungkinkah selama ini kamu hanya hidup sebagai bayangan, bukan sebagai pusat dari dirimu sendiri? Apakah hidup yang kamu bangun, kariermu, pencapaianmu, bahkan cinta yang kamu kejar, sebenarnya hanyalah upaya panjang untuk menutupi kecemasan ini? Lebih jauh lagi, apakah kamu sadar betapa besar kuasa orang lain atas kebahagiaanmu? Mereka menatapmu dengan senyum, kamu merasa berarti. Mereka menatapmu dengan tatapan kosong, kamu merasa hancur. Kamu seperti boneka yang benangnya ditarik oleh mata asing. Dan inilah paradoks paling gelap. Semakin keras kamu mencari pengakuan, semakin kosong dirimu terasa. Seolah lubang di dada itu tidak bisa diisi oleh apapun. Karena setiap tepuk tangan yang kamu terima langsung menguap, meninggalkan kehausan baru. Di titik inilah akar masalahnya terlihat jelas. Bukan dunia yang kejam karena tidak peduli padamu, melainkan dirimu yang terjebak pada ilusi bahwa kepedulian orang lainlah sumber hidupmu. Ilusi itu yang membuatmu lemah, rapuh, dan mudah diguncang. Tetapi jika itu hanyalah ilusi, apa jadinya kalau kamu berani merobeknya? Apa yang tersisa ketika kamu benar-benar menerima bahwa tidak ada yang peduli? Pertanyaan ini akan membawamu ke kebenaran yang lebih dalam tentang konsekuensi tersembunyi dari ketergantunganmu pada tatapan orang lain. Dan di sanalah kita akan melihat bayangan yang lebih menakutkan dari yang pernah kamu kira. Kebanyakan orang berhenti pada keluhan, tidak ada yang peduli padaku. Tapi mereka tidak pernah menyadari konsekuensi tersembunyi yang jauh lebih dalam, yang merembes perlahan ke dalam setiap aspek hidup mereka. Sebab, jika hidupmu hanya digerakkan oleh tatapan orang lain, maka kamu sedang membangun istana di atas pasir. Begitu ombak datang, segalanya runtuh. Lihat sekelilingmu, berapa banyak orang yang tampak bersemangat hanya ketika ada penonton. Seorang pekerja keras yang penuh tenaga saat atasannya memperhatikan, tapi lesu dan kosong saat tidak ada yang mengawasi. Seorang pasangan yang penuh kasih di depan publik, tapi dingin dan kosong saat hanya berdua di rumah. Seorang pemuda yang gemar memamerkan pencapaiannya di media sosial, tapi merasakan kehampaan sesaat setelah layar ponselnya redup. Inilah konsekuensi pertama. Eksistensimu menjadi bergantung pada lampu sorot yang tak pernah permanen. Kamu hidup di panggung yang bisa dipadamkan kapan saja, dan begitu gelap, kamu tidak tahu siapa dirimu tanpa penonton itu. Konsekuensi kedua, lebih halus namun jauh lebih berbahaya. Kamu kehilangan otonomi atas dirimu sendiri. Bayangkan sebuah boneka kayu. Selama ada dalang yang menggerakkan, boneka itu menari, berlari, dan tampak hidup. Tapi begitu benang itu dilepaskan, ia terjatuh tak berdaya. Begitulah keadaanmu jika terus hidup dari validasi eksternal. Seluruh gerakanmu adalah respons terhadap ekspektasi orang lain. Kamu tidak pernah benar-benar memilih. Kamu hanya menyesuaikan diri. Konsekuensi ketiga yang paling gelap. Kamu menciptakan dirimu sendiri sebagai penjara. Bagaimana mungkin? Karena setiap kali kamu menyesuaikan dirimu agar sesuai dengan tatapan orang lain, kamu membangun dinding tak terlihat di sekitarmu. Kamu tak bisa marah karena takut dianggap buruk. Kamu tak bisa gagal karena takut kehilangan muka. Kamu bahkan tak bisa jujur tentang apa yang kamu inginkan karena setiap keinginanmu sudah dikurasi oleh bayangan orang lain. Akhirnya, kamu hidup seperti aktor yang lupa wajah aslinya di balik topeng. Dan di balik semua itu, ada satu konsekuensi terakhir yang jarang diakui, tapi mungkin paling menghancurkan. Rasa hampa yang tak terpadamkan. Kamu mungkin mencapai prestasi, mendapat pujian, bahkan menikmati sorotan sesaat. Tapi setelah itu, ada ruang kosong di dalam dada yang tidak pernah benar-benar terisi. Pujian hanya menenangkanmu untuk sekejap, lalu kamu kembali gelisah, haus akan lebih banyak pengakuan. Siklus ini tak ubahnya kecanduan. Semakin banyak kamu mendapatkannya, semakin besar keinginanmu. Semakin besar keinginanmu, semakin sakit rasa laparmu ketika sorotan itu hilang.
Friedrich Nietzsche pernah berkata, "He who has a why to live can bear almost any how." Tapi bagaimana jika why-mu hanya bersandar pada orang lain? Maka kamu tidak pernah benar-benar memiliki alasan hidup, hanya cermin kosong yang memantulkan wajah siapapun yang berdiri di depannya. Konsekuensinya bukan hanya kehilangan makna, tapi kehilangan diri sendiri. Kamu tidak tahu siapa yang berbicara saat kamu tertawa. Kamu tidak tahu siapa yang memilih saat kamu mengambil keputusan. Kamu tidak tahu siapa yang benar-benar merasa saat kamu tersenyum. Semuanya hanyalah gema dari tatapan asing. Dan inilah ironi paling tragis. Semakin keras kamu berusaha agar orang lain peduli, semakin jauh kamu dari kemungkinan menemukan arti hidupmu sendiri. Kamu mengejar kehangatan lampu sorot, tapi lupa bahwa cahayanya hanya sementara, meninggalkanmu dalam kegelapan yang lebih pekat setelahnya. Pertanyaannya sekarang, jika semua ini adalah jebakan, bagaimana mungkin seseorang bisa keluar? Apakah benar-benar ada jalan untuk membebaskan diri dari penjara tatapan orang lain dan menemukan makna yang tidak bisa diguncang oleh siapapun? Jawabannya ada, tapi jalannya bukan jalan yang mudah. Ia menuntut keberanian untuk menatap ke dalam dan menerima kebenaran yang selama ini kau hindari. Dan disitulah kita memasuki langkah berikutnya, the way out. Bagaimana keluar dari jerat ini? Bagaimana berhenti hidup dari tatapan orang lain dan mulai hidup dari inti dirimu sendiri? Pertama, mari kita akui satu hal penting. Jalan keluar bukan soal memusuhi dunia luar. Kamu tidak perlu membenci perhatian, pujian, atau bahkan kasih sayang orang lain. Semua itu manusiawi. Masalah muncul hanya ketika semua itu menjadi satu-satunya bahan bakar yang membuatmu bergerak. Maka, solusi pertama adalah, kamu harus belajar menyalakan api dari dalam. 1. Berhenti mengejar. Mulai menyadari setiap kali kamu ingin diakui, berhentilah sejenak dan tanyakan, apa sebenarnya aku cari? Apakah itu rasa aman? Apakah itu kepastian bahwa hidupmu berarti? Kebanyakan orang mengejar pujian karena mereka takut menghadapi kekosongan batin. Mereka tidak pernah mau duduk diam bersama dirinya sendiri, karena di sana mereka harus berhadapan dengan pertanyaan yang menakutkan. Siapa aku tanpa semua ini? Jalan keluarnya bukan menolak pujian, melainkan berani duduk di hadapan kekosongan itu. Biarkan ia bicara, biarkan ia memperlihatkan ketakutan, keraguan, dan luka yang selama ini kau tutupi dengan topeng. Hanya dengan begitu, kamu mulai mengenali siapa dirimu sebenarnya. 2. Bangun pilar dalam. Ingat metafora para biksu Shaolin dengan pilar batu? Mereka tidak melatih murid dengan jurus-jurus rumit di awal, melainkan dengan membawa ember penuh air menapaki ratusan anak tangga setiap pagi. Itu bukan sekadar latihan fisik. Itu adalah latihan membangun pusat kekuatan internal, disiplin yang tidak bergantung pada sorakan atau tatapan orang lain. Bagi kita, latihan itu bisa berbentuk sederhana. Bangun lebih pagi dan gunakan 1 jam untuk sesuatu yang membangun dirimu. Tanpa kamera, tanpa unggahan, tanpa penonton. Bisa berupa menulis, meditasi, olahraga, atau membaca. Intinya, lakukan sesuatu yang meneguhkan dirimu hanya untuk dirimu sendiri. Jika kamu bisa melakukan itu secara konsisten, kamu sedang menanam fondasi yang tidak bisa diguncang oleh siapapun. 3. Belajar menikmati kesendirian. Kesepian sering dianggap musuh, padahal dalam kesendirian ada ruang untuk mengenali dirimu yang paling otentik. Friedrich Nietzsche, Rumi, hingga para bijak timur semuanya menekankan satu hal. Kebenaran terdalam lahir dalam sunyi. Mulailah dengan langkah kecil. Matikan ponselmu selama 1 jam setiap hari. Duduk sendiri. Rasakan kecemasan yang muncul. Biarkan gelisah itu mengalir tanpa buru-buru melarikan diri ke distraksi. Lambat laun, kamu akan menemukan bahwa sunyi tidak lagi menakutkan. Justru di sana, kamu mulai mendengar suaramu sendiri, bukan gema dari tatapan orang lain. 4. Temukan why yang lebih dalam. Nietzsche berkata, "He who has a why to live can bear almost any how." Artinya, jika kamu memiliki alasan yang kuat untuk hidup, kamu bisa menanggung penderitaan apapun. Masalahnya, kebanyakan orang tidak punya why yang otentik. Mereka hidup dari why milik orang lain. Orang tua, pasangan, bos, atau masyarakat. Tanyakan pada dirimu, jika tidak ada seorang pun yang menilai atau menonton, apa yang masih ingin kulakukan? Jawaban dari pertanyaan ini adalah petunjuk awal menuju makna hidupmu. Itu bisa berupa seni, belajar, melayani, mencipta, atau bahkan hanya mendalami kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Apapun itu, jika kamu bisa melakukannya tanpa penonton,
itu berarti milikmu yang sejati. 5. Terima rapuhmu. Inilah paradoks terakhir. Kebebasan sejati bukan datang dari menjadi tak tergoyahkan, tapi dari keberanian untuk mengakui bahwa kamu rapuh. Sebagian besar penderitaan muncul karena kita mati-matian menjaga topeng kekuatan. Tapi begitu kamu mengakui, ya aku lemah, aku takut, aku ragu, sesuatu yang ajaib terjadi. Topeng itu runtuh dan kamu tidak lagi dikendalikan olehnya. Ketika kamu bisa menerima rapuhmu tanpa perlu menutupinya dengan pengakuan orang lain, kamu menjadi bebas. Kamu tidak perlu lagi berbohong untuk terlihat kuat, karena kekuatanmu kini lahir dari kejujuran. Kesimpulan, kembali ke inti jalan keluar bukanlah revolusi besar yang langsung mengubah segalanya dalam sehari. Jalan keluar adalah serangkaian langkah kecil yang konsisten, membangun pilar internal, berani duduk dalam kesendirian, menemukan alasan hidupmu sendiri, dan menerima rapuhmu apa adanya. Ketika itu terjadi, validasi eksternal tetap bisa hadir, tapi ia tidak lagi menjadi tuan atas hidupmu. Kamu bisa menerimanya tanpa kecanduan, menolaknya tanpa takut. Kamu bisa hidup dengan orang lain tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan yang lebih penting, kamu menemukan bahwa makna hidupmu tidak pernah berada di luar sana. Ia selalu ada di dalam, menunggu saat kamu berani berhenti mengejar sorotan dan mulai menyalakan cahaya dari dalam. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang berapa banyak orang yang mengenal namamu atau seberapa sering dunia menepuk bahumu. Semua itu rapuh, fana, dan bisa lenyap sewaktu-waktu. Jika seluruh identitasmu dibangun dari tatapan orang lain, maka sekali sorotan itu berpaling, dirimu ikut menghilang. Namun ada sesuatu yang tidak bisa direbut siapapun, suara kecil di dalam dirimu, yang tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh pujian, tidak butuh validasi. Suara itu adalah inti. Ia seperti api kecil di dalam gua gelap. Lama kau abaikan, lama kau tutupi, tapi ia tidak pernah padam. Ia hanya menunggu saat kau berhenti berlari mengejar sorotan luar dan berani menoleh ke dalam. Inilah momen di mana kamu menyadari, kamu tidak pernah benar-benar membutuhkan pengakuan. Yang kamu butuhkan adalah keberanian untuk menjadi dirimu sendiri. Rapuh sekaligus kuat, penuh luka sekaligus terus bergerak. Dan saat kamu bisa berdamai dengan dirimu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Dunia luar tidak lagi menjadi penjara, melainkan cermin. Pujian atau kritik bukan lagi cambuk yang mengendalikanmu, melainkan sekadar gema yang lewat. Kamu bisa menerimanya, tapi tidak lagi hidup darinya. Mungkin inilah kebebasan sejati yang dimaksud para filsuf, para sufi, para pemikir besar. Kebebasan untuk hidup sesuai dengan api batinmu sendiri. Dunia boleh menyalakan atau memadamkan lampu sorotnya, tapi selama api itu menyala, kamu tidak akan tersesat. Jadi jika hari ini kamu merasa hampa meski sudah mendapat semua pengakuan yang kau kejar, jangan buru-buru menganggap hidupmu gagal. Justru disitulah undangan sebenarnya dimulai. Undangan untuk kembali pulang ke inti dirimu. Dan ingatlah, saat cahaya itu menyala dari dalam, kamu tidak perlu lagi mencari validasi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah apakah dunia melihatmu, tetapi apakah kamu akhirnya melihat dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.